Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu bersama saya Muhammad Maulana Ridwan di kelas inovasi ini. Nah, tema kita hari ini tuh startup memulai inovasi. Sebelumnya saya mau teman-teman memperkenalkan diri dan juga alasannya untuk mengikuti kelas ini. Ya, pertama-tama saya mau yang laki-laki dulu deh nih, Hafaz. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafaz Alfat dari kelas PLSB 2015, lahir di Jakarta. Terus alasannya Kak? Ya, alasannya ikuti kelas ini kenapa? Alasan ikut kelas ini pertama disuruh kakaknya. Masa Kedua, disuruh? supaya mau bisa lebih berinovasi. Oh, jadi biar sukses ya ke depannya ya. Betul Kak. Bagus, Hafaz. Ya, selanjutnya Mona Syafitri, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mona Syafitri. Terus apa lagi? Oh ya, Betul, loh. saya dari PLSC 2015. Terus alasan ikut kelas ini disuruh sama kakaknya. Dan iseng aja. Masa cuma iseng aja? Berarti kamu nggak mau biar jadi sukses juga ya, kayak Hafaz ya? Kan iseng-iseng bermanfaat. Wah, parah nih. Ya udah deh, selanjutnya Farhana Maulidia. Ya, perkenalkan, nama saya Farhana Maulidia dari PLSB 2015. Tempat tanggal lahir Bekasi 14 Oktober 1997. Alasannya karena ingin memenuhi tugas kuliah. Oh, gitu aja ya. Iya. Ya udah, selanjutnya Yasinta, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Lutfianti dari PLSC 2015. Alasan saya ikut kelas ini agar bisa jadi berguna. Wih, mantap sekali ya. Gantian dong Kak, gantian. Oh iya, jadi saya ini perkenalkan diri ya. Ya, nama saya Muhammad Maulana Ridwan. Kenapa sih saya ingin mengadakan kelas ini? Saya ingin agar teman-teman bisa tahu bagaimana sih startup agar memulai inovasi-inovasi agar kita semua dapat menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Wih, mantap. Kak, dipanggilnya apa Kak? Oh, saya biasa dipanggil Olan. Saya dari PLS kelas A 2015. Oh, Kak Olan. Ya. Hai Kak Olan. Kak Olan. Nih teman-teman, gimana kabarnya nih? Oh, Baik. Enggak. Puasanya masih lancar nggak? Insyaallah. Ya, walaupun masih puasa, semoga tetap semangat ya mengikuti kelas ini ya. Nah, kita mulai aja ya. Pertama-tama, nah sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Ya, pertama-tama kita akan membahas tentang startup memulai inovasi. Oh, keren. Teman-teman sebelumnya ada yang tahu nggak cara-cara memulai inovasi? Tidak. Oh, tidak ada yang tahu ya. Wah, jadi gini. Pertama-tama, Evan Williams, seorang co-founder Twitter, pernah mengatakan bahwa ubahlah dunia, bangun sebuah bisnis, dan bersenang-senanglah. Nah, jadi untuk memulai suatu inovasi itu, kita tuh harus berani membangun sebuah apa-apa yang kita inginkan dan bersenang-senang dengan hati yang ikhlas. Jadinya kita memulai inovasi itu dengan hati yang riang juga gitu. Ya, jadi teman-teman bisa mencerna nggak kenapa sih kita harus memulai inovasi? Enggak. Mulai inovasi supaya bisa berani beda Kak. Berani beda ya? Iya benar Ya. tuh. Yang lain, menurut yang lain gimana? Biar berguna buat bangsa dan negara aja. Wes, betul tuh Farhana. Kaget gue, tadi mati layarnya. Nah, yang lain menurut kalian tuh apa sih gunanya tuh memulai inovasi? Supaya
Coba. Supaya apa? Mana? Saya banyak makan micin Kak. Ketahuan deh. Ya, masa sih nggak ada yang mau ini? Ya udah deh, saya lanjut ya ke slide yang kedua ya. Oke Kak. Nah, Ih, ganteng. pertama kita startup untuk memulai inovasi itu yang pertama temukanlah passion, lakukan yang Anda sukai. Nah, jadi untuk memulai suatu inovasi kita harus menemukan apa sih yang kita inginkan, apa yang kita sukai. Jadi contohnya tuh kayak kita mengerjakan suatu pekerjaan yang juga hobi kita, apa yang kita jalani akan lebih indah, lebih ikhlas di hati. Jadi nggak kerasa kalau capek karena kita suka ngejalanin apa-apa yang kita jalanin. Nah, Mark Zuckerberg, seorang co-founder Facebook, pernah mengatakan tuh, saya lebih sering membuat hal yang saya sukai. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa si pendiri Facebook ini membuat Facebook dari apa yang dia sukai. Jadinya apa-apa yang dia inginkan tuh terwujud di Facebook itu. Dan juga dia senang buat ngejalaninnya. Nah, gimana teman-teman, ngerti nggak di slide ini? Cukup paham Kak, cukup paham. Mungkin ada yang mau nanya tuh. Ada nggak yang mau nanya tentang slide ini? Mau nanya dong, kalau kawalan sukanya apa? Saya sukanya apa ya? Saya sukanya ini bisnis di bidang clothing atau merchandise. Nah, karena saya suka tentang fashion seperti itu, jadi dengan membangun bisnis fashion, jadi saya menjalankannya dengan ikhlas. Jadinya insya Allah bisa lebih maju. Nah, Kak, mau nanya Kak. apa tuh? Status. Wih. Kak, Coba. mau nanya dong. Coba pertanyaannya ditulis di chat, coba yang mau tanya. Iya. Mau nanya dong. Iya dong. Kak, Apa tuh? Kakak sendiri sudah pernah kerja dalam bidang apa aja? Apa sih yang nanya ya? Ya. Wah, mukanya saya zoom ya. Nah, kakak sendiri sudah pernah kerja dalam bidang apa saja? Nah, saya kan masih kuliah, Iya. tapi saya juga pernah usaha, yaitu custom pakaian, topi, baju dan jaket. Nah, karena saya menyukai dalam hal-hal fashion tersebut, saya membangun usaha seperti itu. Jadi lebih senang desain juga, desain custom di topi dan juga baju, dan juga yang disukai oleh anak-anak muda. Nah, selain itu saya juga pernah kerja di ojek online. Nah, karena saya menyukai berkendara motor, jadi dengan hati yang saya ikhlas itu, saya menjalani pekerjaannya dengan senang juga, tidak berasa capeknya jadinya. Karena suka berkendara dan juga bekerja di motor, jadinya menjalankannya dengan ikhlas di hati. Ada lagi nggak selain Afas yang mau bertanya? Mau nanya lagi dong Kak. Apa tuh? Tulis aja pertanyaannya. Mau nanya lagi dong Kak. Apa tuh, Fas? Tulis aja, Fas. Terus lagi ya Kak. Iya. Kakak dapat channel topi dijual. Itu Kak, saya nanya Kak. Oh, Hafaz bertanya ya. Kakak dapat channel jual topi itu dari siapa? Ya, kebetulan saudara saya itu pernah berjualan jersey dan ada alat cetaknya. Jadinya alat cetak itu bisa buat mencetak topi juga, topi dan juga baju buat sablon. Jadinya saya manfaatkan juga buat tersebut. Nah, jadinya berguna terus. Hafaz, apa ingin membangun usaha seperti itu juga? Belum Kak.
Oh, nggak boleh males dong Hafaz. Nggak boleh. Besok-besok harus lebih rajin ya Hafaz ya. Iya kak. Nah, ada lagi nggak selain Hafaz yang mau bertanya? Saya dong. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Saya. Oh, Mona. Wah, ini Farhana hilang ya. Mungkin dia lagi buang air kecil ya. Kecil. Ya, mana Mona mau tanya apa Mona? Ini ketik nggak? Ketik ya? Ketik aja Mona pertanyaannya. Saya muncul lagi nggak? Caps lock. Masuk. Tangannya belum kencing, senyum dulu. Waduh, Mona mengetiknya lama sekali ya. Sabar ya. Kok kalian tahu sih? Nggak keluar-keluar nih tulisannya nih Mona nih. Ya bukan enter. Pernah nggak kakak pas lagi ngelakuin hal yang disukai, terus mendadak kayak tahu-tahu gak minat gitu? Nah, inilah kenapa alasannya. Alasannya itu mengapa untuk memulai inovasi itu kita harus menemukan passion yang kita sukai. Itu dia. Karena kita melakukan apa yang kita sukai, jadinya tuh apa? Kita nggak pernah bosen sama yang kita lakukan, nggak pernah berasa nggak berminat, karena yang kita jalani itu adalah hobi kita juga. Gimana Dek Mona? Ya, udah cukup jawabannya. Ya, nah jadi kalau mau memulai suatu usaha itu bisa kan apa-apa yang juga kita sukai, jadi nggak terbuang sia-sia, nggak ada rasa terpaksa. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Mau. Siapa? Oh ini ya, Yasinta. Mungkin Farhana masih buang air kecil belum kelar. Ya, Yasinta boleh diketik dulu pertanyaannya. Masukin referensi kak. Sharing sedikit tentang pengalaman manis dan pahitnya. Nah, pengalaman manisnya itu, contohnya nih, saya dengan sambil usaha gitu, sambil kuliah, jadi saya bisa punya duit lagi lebih banyak, jadi jajannya lebih banyak, bisa buat nabung, buat cepet-cepet nikah, gitu. Terus bisa apa kita jadi nggak minta lagi sama orang tua. Nah kalau pengalaman pahitnya, ya jadi jatah kita main sama temen-temen, jatah kita nongkrong, atau jatah-jatah kita buat senang-senang di luar itu jadi berkurang karena kita usaha ini. Nah, jadi nggak terlalu banyak sih pahitnya. Saya kan berusaha kayak gini juga sambil sama temen, kadang temen yang order juga, jadi tetap ketemu sama temen. Jadi ya kalau apa-apa ya kita nikmatin aja. Nih udah cukup pertanyaannya. Itu satu lagi kak. Wah, Mona bertanya sedih nggak ya? Nggak sedih sih. Kadang senang, kadang sedih. Sedihnya itu ya gitu, nyari duit mulu, gitu. Oh, Farhana webcamnya hilang, ada masalah, gak apa-apa lewat chat. Iya. Saya balas dulu ya. Ya gak apa-apa kok. Mau nanya dong. Apa tuh? Tadi gue lagi ngomong. Nanya apa? Iya nggak apa-apa kok. Pernah rasa bosan nggak kak? Sama pacar pernah nanya nggak kak? Wah, ini pertanyaannya tadi sudah ditanyakan nih sama Mona ya. Pernah. Tadi lagi ke belakang. Oh iya, Farhana lagi ke belakang ya. Saya jawab lagi ya, saya jelasin lagi ya. Nah, saya tuh nggak pernah ngerasa bosan di pekerjaan ini karena ini adalah passion saya. Jadi saya ikhlas menjalaninya dan dengan senang hati. Bagaimana, Farhana? Oh iya udah paham. Iya, jadi dengan temukan passion yang kita sukai, usaha kita jadi kita menjalankannya lebih ikhlas, lebih seneng gitu. Gak pernah ngerasa bosen. Itulah alasannya kenapa Mark Zuckerberg menanyakan ini gitu. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya ya, teman-teman sudah ngerti. Oke. Nah, Wah, siapa itu kak? itu adalah namanya Jack Ma. Alibaba Group. Ya, dia pendiri Alibaba Group. Nah, di startup ini yang kedua itu adalah fokus. Nah, contohnya
Jack Ma pernah bilang, bila ada 9 kelinci di jalan, kamu ingin menangkapnya satu. Jadi fokus sama satu kelinci yang mau kamu tangkap, yang lain nggak usah dipikirin. Jadinya lebih kena gitu, sasaran kita tuh lebih tepat. Nah, dalam memulai usaha itu kita harus fokus. Contohnya kayak misalkan saya berjualan dalam bidang apa? Dalam bidang fashion. Nah, jadi saya harus fokus di bidang fashion aja. Saya jangan macem-macem kayak di bidang kuliner atau di bidang apa. Jadi itu bisa menghambur-hamburkan waktu. Jadi kalau saya mungkin bisa saja saya sukses di semuanya, insya Allah. Tapi kalau saya lebih fokus ke satu bidang itu bisa jadi saya suksesnya dalam bidang itu lebih-lebih lagi. Jadi 100% lah, jadi maksimal. Ngerti nggak teman-teman? Yang benar. Apa tuh Pak Hafaz mau nanya? Silakan diketik pertanyaannya ya. Diketik aja nih Kak. Iya. Bapak Jack Ma itu bergerak dalam bidang apa sih Kak? Tahu gak? Wah. Bapak Jack Ma itu bergerak dalam bidang apa? Nah, itu juga dia di bidang teknologi. Alibaba Group itu ada beberapa produksinya. Contohnya itu UC Browser, itu juga produksinya Alibaba Group. Ya. Wah, ada Farhana udah gabung lagi ya. Wah, selamat ya. Nah, semoga sukses. Siapa yang mau tanya? Silakan diketik. Nah, Mona ketik ya pertanyaannya. Oke. Wah, panjang nih Mona nih. Wah, iya kayaknya pertanyaannya sangat bermanfaat ya pertanyaannya Mona. Wah, kalau misalkan udah targetin untuk nangkap satu kelinci terus tahu muncul kelinci lain yang lebih menarik gimana? Nah, itu dia kenapa kita harus fokus. Nah, kalau misalkan kita udah fokus ke satu kelinci, terus kita fokus lagi ke kelinci yang lebih menarik. Kita tinggalin tuh kelincinya yang udah kita targetin. Nah, kelinci yang menarik itu malah nggak bisa kita tangkap. Jadinya kita malah nggak dapat apa-apa. Jadinya kita targetlah fokus dulu ke apa yang kita ingin capai. Nggak usah muluk-muluk dulu mau apa yang nggak bisa, yang belum bisa kita capai gitu. Gimana, Mona? Oke. Farhana? Iya. Ya, siapa lagi yang mau tanya nggak? Saya mau, Kak. Oh, ya Sinta ya. Ya, silakan diketik pertanyaannya. Apa yang Kak Olan lakukan jika Kak Olan kehilangan fokus dalam mencapai tujuan? Oh, gitu ya pertanyaannya ya Sinta. Jadi, saat kita kehilangan fokus, kita tuh harus berpikir lagi untuk apa sih? Tadinya niat kita tuh menjalankan ini, kita harus pikir lagi ke belakang, niat kita awalnya apa. Jadinya kita nggak boleh kehilangan niatan kita juga. Jadi tetap harus fokus sama satu itu gitu. Gimana ya Sinta? Ada yang tidak dimengerti nggak? Udah paham, Kak. Oh ya. Kak, mau nanya lagi boleh gak Kak? Oh, Hafaz mau nanya lagi Hafaz. Nanya lagi Kak. Oh ya, silakan diketik pertanyaannya Hafaz. Oke. Kalau Kakak sendiri. Lama ya Hafaz pertulisannya ya. Wah, kalau kakak sendiri lagi fokus apa? Saya sekarang lagi fokus nyelesain kuliah dulu. Nah, jadi insya Allah kalau saya fokus terus nih, lulusnya tepat waktu, jadi saya bisa lagi untuk meneruskan usaha-usaha saya lagi gitu jadinya. Kalau Hafaz sendiri ada usaha nggak yang lagi difokusin apa?
Nggak ada ya? Oh, lagi diketik ya. Oh, Farhana izin lagi ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oh, Hafaz belum ada. Oh, Farhana mungkin sedikit terlumut. Ya, lanjut ya ke slide selanjutnya ya. Oke, Kak. Galang tim. Nah, yang ketiga itu galang tim. Dalam mencapai sebuah inovasi, nah kita harus mempunyai tim. Kenapa sih kita harus punya tim? Seperti kata Malcolm Gladwell, tidak ada yang mencapai kesuksesan dengan sendiri. Jadi apa-apa tuh kita adalah makhluk sosial. Nah, jadi kita butuh seseorang yang menemani kita atau beberapa orang yang memberi juga suatu inovasi-inovasi, satu grup yang bisa memberikan fondasi agar usaha kita tuh lebih sukses. Jadi jangan pernah lah jalan sendiri, karena itu belum tentu kita bisa sendirian gitu. Teman-teman ngerti kah? Ngerti, Kak. Ada nggak yang mau ditanyain lagi nih di slide ini? Galang tim. Siapa? Farhana, kalau nggak bisa ketik aja ya pertanyaannya ya. Belum. Wah, belum muncul nih Farhana nih pertanyaannya nih. Ya, mana suaranya Farhana yang kenceng ya ngomongnya ya. Kalau membangun sebuah tim yang baik itu seperti apa sih kakak? Nah, ini udah muncul nih, mau nanya dong Kak. Wah, nanya apa nih? Tulis aja deh, biar teman-teman semuanya baca lagi. Oh, bagaimana membangun sebuah tim yang kompak? Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu siapa sih orang-orang yang ada di tim kita itu. Sebelumnya kita harus melakukan pendekatan dengan mereka-mereka. Jadi janganlah kita membangun tim yang sembarangan asal tarik orang. Kadang kita sering kejadian itu ditipu sama orang. Jadinya usaha kita hancur, atau duit kita dibawa kabur, atau ditipu asal mau ambil keuntungan dari kita gitu. Kalau bisa kita ambil tim itu dari orang terdekat kita yang mempunyai hobi yang sama juga dengan kita gitu. Mana Mona? Siapa? Farhana, ngerti Farhana? Iya, cukup jelas pemaparannya. Oh, bagus. Ya, wah, Hafaz mau nanya lagi ya? Nanya apa, Hafaz? Silakan diketik. Oh, kita harus nungguin Hafaz mengetik dulu ya. Bagaimana kalau kita ada masalah dengan satu tim kita, cara penanggulangannya? Nah, jadi gini, Fas. Kalau kita ada masalah sama teman satu tim, usahakan selesaikan masalah itu jangan pas saat emosi kita lagi menggebu-gebu sama teman kita itu, karena tidak akan selesai, nggak akan ada ujungnya. Yang ada malah usaha sama-sama kita malah hancur. Ya, kalau bisa sampai kita semua udah nggak kesel-keselan, sampai hatinya udah mulai dingin. Nah, baru deh tuh kita ngobrol dengan pendekatan secara kekeluargaan dengan baik-baik begitu. Ada masalah lagi, Hafaz? Oke, Hafaz, sama-sama. Ada nggak yang mau tanya lagi nih? Saya. Oh, Semangat banget. Sinta mau bertanya. Seandainya tidak ada yang mau mengalah, bagaimana? Nah, itu dia. Mengapa sih kita harus mencari kawan satu tim tuh yang kita percaya, yang sudah kita tahu apa-apa yang kita dengarkan. Nah, jadinya kita bisa saling bertukar pikiran, bisa saling mengalah. Nah, gimana ya Sinta? Oh, ini Farhana katanya berdua sama Mona. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu ikut terus pelajarannya ya. Siap. Wah, sekarang kita lanjut ya ke slide 6. Ya, kita lanjut ya ke slide yang 6 ya.
Nah, yang keempat, memulai inovasi yang keempat adalah action and action. Nah, artinya itu kita harus memulai, kita harus beraksi gitu. Apa yang kita mau lakukan ya kita kerjakan. Jangan cuman kita diem aja mengharapkan kesuksesan, tapi kita nggak mengerjakan, cuman ada keinginan doang. Nah, Walt Disney itu pernah berkata, cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai mengerjakan. Jadi kalau kita ingin memulai sesuatu apa-apa, nah usahakanlah itu langsung kita kerjakan, jangan cuma niat aja. Jadi langsung dijalankan. Bagaimana teman-teman, mengerti kan? Oh, ada yang mau nanya lagi nih di slide ini. Ya, apa silakan diketik dulu pertanyaannya ya. Sebentar ya. Ya, kakaknya kemana? Kakak. Kamar mandi ya? Kakak. Itu gua. Gua juga. Gua juga. Kak, laptopnya mati ya, Kak? Kak. Kabel chat aja di sekolah teh. Kak, kamu kemana? Ya kakaknya nongol lagi ke saya. Ya, pertanyaannya sudah diketik kah semuanya? Ya, sudah Kak. Wah. Mager gimana? Oh, ini pertanyaannya Hafaz ya. Nah, kalau mager, nah nggak boleh tuh kita males dalam melakukan apa-apa. Nah, ini kan dalam memulai suatu inovasi, kita tuh harus action. Itu nggak boleh males jadinya. Kalau males ya kita nggak bakal bisa sukses sampai kapanpun, Fas, gitu. Oke? Mengerti kan, Hafaz? Ya Kak. Selanjutnya ada yang mau nanya lagi nggak? Saya. Oh ya, Sinta yang mau nanya ya. Ya apa? Oh, kalau seandainya kita udah niat dan sudah ingin mengerjakan tetapi terlalu takut untuk memulai. Nah, jadi itu gini. Kayak yang dari pertama, yang slide dari awal-awal gitu. Nah, kenapa sih itu dari awal kita harus mencari apa yang kita sukai, passion kita. Jadi nggak pernah ada rasa takut untuk memulai. Nah, jadi kita langsung niat untuk mengerjakan. Nah, jadi ini tuh semuanya berkesinambungan, semuanya nyambung gitu. Gimana ya, Sinta? Paham Kak. Alhamdulillah. Ada nggak yang mau nanya lagi nih, atau Farhana yang nggak bisa webcamnya? Gimana? Diketik aja deh Farhana, tapi pakai punya sendiri, jangan pakai punya Mona ya. Iya, tadi gua lagi keluar, emang gua masih ada di situ. Ini siapa? Mana nih Farhana nggak nanya juga? Itu perannya keluar. Gua nggak nongol. Gua ada kan? Oh ya udah nih, udah ya pertanyaannya, kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Nah, yang ke berapa nih? Yang kelima ya, slide ke-7. Nah, baru muncul nih. Mohon maaf kalau agak lama ya. Nah, yang kelima di slide ke-7 ada percaya diri dan pantang menyerah. Jadi, dalam menjalankan suatu inovasi itu, dalam kita ingin memulai bisnis atau apa, kita harus percaya diri dan pantang menyerah. Kayak tadi tuh pertanyaan dari Yasinta, kalau seandainya udah ada niat tapi takut, nggak boleh takut. Jadi harus tetap percaya diri
nggak boleh nyerah. Nah di sini nih ada kata-kata dari Henry Ford, founder dari Ford. Nah, jika kamu berpikir bahwa kamu bisa ataupun kamu berpikir kalau kamu nggak bisa, kamu pasti benar. Jadi percaya aja. Kalau kamu yakin bisa, ya kerjain. Kalau kamu yakinnya nggak bisa, ya jangan dilanjutin deh. Kalau emang dari awalnya udah nggak yakin, ya itu kamu harus percaya diri gitu. Oke, nggak palingnya ya, yang dihas ya. Ntar ya Hafaz ya, diketik aja dulu pertanyaannya. Udah Kak, udah diketik. Wah belum masuk nih di saya. Belum masuk ya Kak? Sebelum Itu apa jawab pertanyaannya? mana nih Hafaz, pertanyaannya belum muncul di saya nih. Kakak pernah patah semangat gak? Cara bangkitnya gimana? Ntar ya Hafaz ya. Aduh. Udah masuk belum Kak? Ntar dulu Fas, ngadat Fas. Not responding. Udah ntar dilanjut lagi dari sini nih. Digabungin videonya maksudnya. Biar gue escape dulu nih. Rese nih laptop. Terus ntar yang lanjutnya lagi gimana nih? Di sini lagi, abis ini siapa? Gua jam. Laptopnya mau dibawa balik. Apanya? Sama Amel. Tadi kalau Lanjut di rumah aja. Bisa nggak pada di rumah? Ntar gue kayak ntar gue pinjam laptop temen gue. Ini Itunya bentar minta lagi nih, aplikasi baru- rekamnya dong. Ice Spring. Asli gue tuh gue install. Gue upload gue jadi nggak bisa. Apa deh, gue buka Google Drive dulu deh. Ya ada nakal gitu antara 100 mega. Lu bisa kan Fas, ntar malam Fas? jam berapa tuh janjian aja ya? Iya. Ini udah tahu kayak gini Heeh. Ini gue korban dulu nih. Ya, kita lanjutkan lagi ya, karena tadi ada kendala. Jadi kita lanjutkan lagi nih langsung ke yang ke-6, yaitu 6 itulah hadapi. Nah, dalam terus menghadapi jadi buatlah kesalahan kita melewati risiko-risiko yang kita lakukan. Jadi dalam mulai suatu jadi sudah terbiasa. Jadi nggak lagi kalau misalkan kita ada masalah tuh teman yang mau bertanya, ayo mungkin ada teman yang mau bertanya, ayo. Oh apa sih yang mau bertanya? Siapa? Oh berdua sama siapa yang ketiap pertanyaan? Belum ya? Iya siapa tuh mau bantu? Hafaz pernah gak? Nah saya pernah juga. Jadi dalam merintis usaha pernah jalan saya udah mulai ngalap lagi. Jadi saya nyariin lagi apa sih yang bisa buat agar konsumen itu mau membeli barang kita. Jadinya tuh inovasi apa yang ngalah gitu. Artinya ini bagaimana satu orang adalah tidak dapat kesimpulan. Intinya menjalani satu jangan takut duluan. Kita tuh harus kalau atau biar kita sukses ya. Jangan pernah sama kesalahan yang kita lakukan kemarin kita hadapi. Karena semua itu berbuahnya. Jadi kita udah terbiasa melewati rintangan berusaha itu dalam apapun. Iya sudah jelas dan benar pelan. Kita lanjut. Banyak ya lanjut yang ke-9. Nah, orang founder Microsoft pernah berkata, kan paling puas adalah sumber daya terbaik. Ini berkesinambungan juga dengan yang sebelumnya. Jadi resiko yang kita hadapi juga berkesinambungan dengan si pelanggan. Bisa mengenal pelanggan-pelanggan kita.
antara dia puas atau tidak puas. Kita bisa tahu apa sih yang konsumen itu inginkan, kisah usaha. Nah, kalau kita marahnya, jadi kita bisa pikir lagi berjalan nggak puas apa yang kita lakukan itu. Jadi kita bisa biar nggak ngulangin kesalahan itu. Depannya kita baikkan plan itu inginkan dari produksi kita gitu. Ada nih mau tanya lagi nih dari orientasi pelanggan. Oh sini ya Sinta ya. Wah ya sendiri ya. Diketik aja ya. Oh udah ada ya. Tidak mau jika apa yang waktu itu dilakukan, bagaimana perasaannya. Ya kalau pelanggan yang nggak puas itu banyak. Ya seperti kita sudah bikin pesanannya, atau-taunya dia nggak suka, jadi kita ulang lagi bikin. Nah, dari yang gagal itu jangan tabung gitu aja, jadi kerugian. Jadi ini kita buat pelajari sebelum kita senang lagi. Nah perasaan awal dia atau tapi barang udah kita pakai ada ngerti kan maunya gimana terlalu kita. Oh mau nak sama yang mau jadi biasakan kita kalau dia kita utangin. Dan kalau yang kita di atas sih, jadi secara resmi itu dia macam-macam gitu. Nah, boleh ngutang sembarangan kalau tanya aja gitu. Kalau kebiasaan aja, biasanya kita jangan kasih lagi. Kalau situ yang ada terus udahlah kasih ke dia tuh. Nah ini keren pelanggan kayak kasih lagi. Banyak, ya. Ini kesimpulannya tuh. Jadi kita dalam memulai usaha ngapain jangan melakukan usaha-usaha selanjutnya usaha itu harus sudah kita kalau ada momen nah ya pulang sama melakukan. Nah, jadi kelas seperti ini tuh sangat bermanfaat. Semoga di bulan Ramadan dapat gandakan ya Allah, dan teman-teman juga puasanya dilancarkan ya semoga. Nah teman-teman di kelas ini senang apa sangat sama itu kita nggak ada yang serius namanya pun lepor maka membuka melakukan web seperti ini perbingungan teman-teman. Seperti semangat ya. Nah nih gimana pesannya sih ini cek pagi ini tuh sangat berfaedah. Terima kasih. Materi sangat mau saya bacain di komen ini. Senang kak abis ini mau dijajanin sekalian apa topo paket semanggi dalam pak. Asik. Hanya mungkin nih ya yang sangat serius. Nah gimana nih teman-teman, menurut teman-teman kenapa sih kita harus memulai inovasi ini, startup ini? Coba ayo dijawab di chat. Apa kita bukan tujuan startup memulai inovasi? Ayo coba sih. Sepertinya. Aku 17. Nah, itu juga salah satu poin-poin agar inovasinya kok salah. Sepertinya belum ya, teman. Gimana? Yang apa yang sudah kita lalui hari ini? Mantap. Kalau masih angan-angan usaha yang punya gambaran gitu mulai usaha. Sebenarnya kita mahasiswa menemukan ada yang live tuh siapa ya? Wah mungkin koneksinya error lagi ya. Ya semoga ini menjadi suatu pelajaran yang mainnya di kelas ini ya. Kelas ini saya menilai ya Hafaz kira-kira mau membangun dengan ini anak lele busi. Nah, dekat saya karena kemudian nggak berani mandiri saya terlele jadi itu punya inovasi kuat satu. Ya, ini terakhir juga berat di sana. Ya, Sinta mau usaha apa habis ini? Oh ya, semoga suaminya mempunyai inovasi yang lebih baik ya. Ya, semoga sampai tentang sudah di kelas ini tentang webnya off masih mendengar ada Fardan Monat ya di chat. Ya terima kasih, kita akhiri dengan